Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Evi Wahyu, tempat kamu bisa dapetin informasi praktis dan penting tentang berbagai urusan sehari-hari. Di video kali ini kita bakal bahas tuntas tentang proses dan biaya lengkap saat membeli tanah baru. Bukan cuma sekedar beli, tapi kita juga akan kupas satu persatu langkah legal yang harus kamu lalui sampai ke biaya-biaya tersembunyi yang sering gak kita sadari. Kalau kamu sedang berencana beli tanah untuk rumah, usaha, atau investasi, tonton video ini sampai selesai supaya nggak salah langkah atau tahu apa saja yang harus disiapkan. Tapi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya. Subscribe dulu. Oke, langsung saja kita lanjutkan videonya ya teman-teman ya. Langkah pertama dan paling penting sebelum beli tanah adalah cek legalitas tanah tersebut. Kenapa ini penting? Karena banyak kasus pembeli yang dirugikan akibat membeli tanah bermasalah. Misalnya sertifikat ganda, tanah sengketa warisan, tanah yang ternyata masuk kawasan terlarang atau jalur hijau. Dan yang harus teman-teman periksa di sini adalah yang pertama, nama pemilik tanah. Cek apakah nama yang tertera di sertifikat sama dengan yang ada di KTP penjual. Jangan sampai kalau namanya beda, teman-teman terima gitu aja ya. Jangan sampai seperti itu. Itu dilarang keras ya. Kemudian teman-teman cek juga sertifikat tanahnya. Apakah itu SHM atau sertifikat hak milik yang paling kuat ya ini, atau HGB, hak guna bangunan yang perlu diperpanjang setelah 30 tahun sekali. Karena ini juga akan menentukan harganya ya teman-teman. Kalau SHM otomatis harga tanah itu pasti akan mahal. Tapi kalau misalnya HGB pasti harganya harusnya di bawah harga SHM ya teman-teman ya. Terus apakah tanah sedang dianggunkan ke bank ya, bisa dicek nih ke BPN atau tanyakan ke notaris apakah tanah ini itu dijaminkan ke bank atau tidak. Kemudian teman-teman cek juga status hukum tanahnya itu gimana. Pastikan tidak sedang dalam sengketa, tidak dijaminkan, dan bukan tanah warisan yang belum dibagi secara sah. Ya, ini juga penting banget ya. Karena kalau warisan ini belum dibagi secara sah, maka nantinya kalau dijual akan terjadi permasalahan karena ahli warisnya semua itu harus sepakat dan tanda tangan gitu loh teman-teman ya. Kemudian teman-teman juga bisa mengecek sertifikat secara manual ke kantor BPN atau sekarang bisa juga melalui layanan online BPN untuk cek keaslian dan peta bidangnya. Dan biaya pengecekan sertifikat ini sekitar 50.000 sampai 100.000 tergantung wilayahnya ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita lanjut ke tahap selanjutnya untuk melakukan survei dan pengukuran ulang ya teman-teman. Setelah legalitas aman, kita lanjut dengan survei langsung ke lokasi tanah nih. Kenapa ini penting? Karena banyak kasus sertifikat tidak sesuai dengan kondisi real di lapangan. Misalnya nih, batas tanahnya tidak jelas, ada bangunan lain berdiri di atas tanah tersebut, tumpang tindih dengan tanah tetangga. Nah, langkah yang bisa kamu lakukan yang pertama, teman-teman datang langsung ke lokasi dan lihat dengan mata kepala sendiri kondisi di sana itu seperti apa. Teman-teman bisa ajak kepala RT atau RW atau tetangga sekitar sebagai saksi batas. Dan kalau perlu, teman-teman ajukan pengukuran ulang ke BPN ya. Ini BPN juga menyediakan jasa untuk mengukur ulang tanah yang akan kita beli. Nah, untuk biaya pengukuran ulangnya ini bervariasi ya teman-teman, tergantung luas tanahnya. Misalnya, untuk 200 meter persegi biasanya sekitar 1-2 juta. Kalau lebih dari 500 meter persegi bisa lebih mahal tergantung tarif di daerah masing-masing ya. Kemudian hasil ukur ulang ini penting untuk memastikan batas-batas dan ukuran tanah yang sah secara hukum. Jadi seperti itu, jadi akurat ya teman-teman. Jangan sampai kita tuh kayak cuma cek-cek di OLX terus tiba-tiba langsung dibayar. Ya nggak seperti itu juga ya. Karena ini tanah dan pastinya biasanya mahal gitu ya. Jadi kita harus berhati-hati untuk prosesnya supaya nggak salah langkah. Karena kalau sekali kita udah bayar aja dan ternyata itu bermasalah, wah rugi besar kita ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya setelah kita udah mengecek sertifikatnya dan segala macam, kita udah cek lokasi, kita sekarang harus melakukan perjanjian awal dan booking fee ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman udah cocok,
dengan tanahnya dan ingin memastikan tidak diambil orang lain, biasanya ini diminta untuk membayar booking fee atau uang tanda jadi. Nah, biasanya ini nilai booking fee-nya ini antara 1 juta sampai 10 juta tergantung kesepakatan teman-teman dengan penjualnya. Dan kalau pembayaran tanah belum lunas, teman-teman disarankan membuat PPJB atau perjanjian pengikatan jual beli. Fungsinya untuk apa? Untuk mengikat perjanjian jual beli secara sah sebelum AJB atau akta jual beli dilakukan. PPJB ini bisa dibuat di bawah tangan atau melalui notaris ya teman-teman. Untuk biaya PPJB ini lewat notaris biasanya sekitar 1 sampai 2,5 juta tergantung kesepakatan dan nilai transaksinya, seperti itu. Dan ini penting banget sih, saya rasa kadang kan kita beli tanah ke orang, kita nggak tahu orangnya siapa, nggak kenal, kecuali mungkin keluarga ya. Bahkan di keluarga sendiri pun seringkali juga terjadi masalah kalau urusannya dengan uang. Jadi kita harus berhati-hati ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya setelah kita membuat perjanjian atau booking fee tadi, kita sekarang lanjut ke pembuatan akta jual belinya atau AJB di PPAT ya teman-teman ya. Kalau pembayarannya sudah siap dan semua dokumennya lengkap, maka waktunya buat akta jual beli atau AJB teman-teman di hadapan PPAT atau pejabat pembuat akta tanah. AJB ini adalah dokumen sah yang menyatakan bahwa hak atas tanah telah berpindah dari penjual ke pembeli. Nah, AJB ini hanya bisa dibuat oleh PPAT, bukan notaris biasa ya teman-teman. Jadi kita harus ke PPAT, nggak bisa kita buat sendiri di atas materai, tidak bisa. Harus ke pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. Nah, proses ini juga melibatkan pengecekan ulang legalitas oleh PPAT. Dan pastikan ini PPAT-nya yang resmi ya teman-teman ya. Teman-teman cek nih, PPAT yang teman-teman kunjungi ini resmi atau tidak. Jangan-jangan PPAT abal-abalan gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Kemudian untuk proses AJB ini teman-teman perlu mempersiapkan yang pertama sertifikat tanah asli, kemudian KTP dan NPWP penjual dan pembeli, kemudian SPPT dan bukti bayar PBB ya. Biasanya kan kita tiap tahun bayar PBB tuh ya. Teman-teman lampirkan di situ. Kemudian bukti bayar uang muka atau pelunasan. Di situ teman-teman biasanya kan ada pelunasan pakai materai gitu kan di kwitansi. Nah, itu dilampirkan juga. Dan untuk biaya AJB dan PPAT ini umumnya sekitar 2,5 sampai 7 juta, bisa lebih tergantung harga tanah ya teman-teman ya, tergantung harga tanahnya. Kemudian setelah kita membuat AJB tadi, kita sebelum balik nama sertifikat itu kita melakukan pajak jual beli tanah. Nah, ini akan saya jelaskan. Ada 2 jenis pajak yang harus dibayarkan teman-teman. Yang pertama itu adalah pajak penjual atau PPH, pajak penghasilan. Besarnya ini 2,5% dari nilai transaksi atau NJOP tertinggi. Biasanya dibayar oleh penjual, tapi ini bisa dinegosiasikan, bisa dibayar oleh penjual atau pembeli gitu. Nanti didiskusikan aja. Nah, untuk biayanya ini contoh perhitungannya seperti ini teman-teman. Contoh harga tanahnya itu misalnya 500 juta. Itu PPH-nya itu kan sebesar 2,5% dikali 500 juta. Berarti penjual itu harus bayar PPH-nya itu sebesar 12.500.000 ya. Jadi itu yang harus dibayarkan oleh penjual. Tapi kalau misalnya udah dibicarakan sama penjual sama pembeli gitu, ya udah yang bayar pembeli aja pajaknya, ya bisa aja seperti itu gitu. Misalnya 500 juta penjualnya itu udah bersih gitu, diurus sama pembeli semua, bisa juga seperti itu, tergantung kesepakatan ya. Kemudian pajak yang selanjutnya adalah pajak pembeli atau BPHTB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Besarnya itu 5% dari harga tanah dikurangi NJOP-TKP. NJOP-TKP ini besarnya 60 juta ya teman-teman ya. Contohnya perhitungannya seperti ini. Misalnya tadi kan harga tanahnya 500 juta. Kita kurangi dulu nih NJOP-TKP-nya 60 juta. Jadi harga tanahnya jadi 440 juta. Di situ 5% dari 440 juta itu adalah 22 juta. Jadi pembeli itu harus bayar 22 juta. Jadi pembayaran PPH dan BPHTB ini biasanya dilakukan sebelum balik nama ya teman-teman. Tanpa ini proses sertifikat akan tertahan di PPN. Jadi untuk besaran pajaknya sendiri ya, pajak yang harus dibayarkan antara penjual sama pembeli itu adalah sebesar 12.500.000 ditambah 22 juta ini gitu. Jadi kalau misalnya kita melakukan jual beli itu sebenarnya juga potongannya banyak ya, karena ada pajak di sini gitu ya teman-teman. Kemudian setelah
pajak-pajaknya beres, kita melakukan balik nama sertifikatnya. Setelah pajak lunas, AJB selesai, PPAT akan mengurus proses balik nama sertifikat ke kantor BPN. Nah, balik nama ini artinya sertifikat yang awalnya atas nama penjual akan diterbitkan ulang atas nama kamu sebagai pemilik baru ya. Wah, seneng banget ya dapat sertifikat baru atas nama kita sendiri. Nah, waktu prosesnya ini sekitar 2-4 minggu tergantung kantor BPN setempat dan antriannya banyak atau enggak. Dan untuk biaya balik nama sertifikat ini sekitar 750.000 sampai dengan 2 juta, belum termasuk jasa PPAT jika kamu meminta bantuan PPAT ya teman-teman. Kalau teman-teman mau urus sendiri ya bisa ini. Tapi kalau misalnya mau pakai jasa PPAT yang untuk AJB tadi ya oke, nggak masalah. Nah, kalau teman-teman ingin cepat selesai, teman-teman bisa pilih layanan prioritas dengan biaya tambahan. Seperti itu ya teman-teman ya. Dan biaya-biaya lain yang perlu diperhitungkan ini selain biaya utama ya teman-teman, ada juga biaya-biaya kecil tapi tetap perlu disiapkan. Seperti fotokopi dan legalisir dokumen, kemudian biaya transport ke BPN, PPAT, notaris, biaya pasang patok atau pagar batas tanah gitu. Ini penting juga ya patok, karena nanti kalau nggak dipatok diserobot orang nih tanah kita gitu ya. Jadi sebisa mungkin tanah kita tuh dikasih pembatas yang jelas, yang kelihatan, terpampang nyata gitu ya. Biaya jasa pengurusan, kalau teman-teman pakai biro jasa ini juga ada biayanya. Tapi kalau teman-teman mau ngurus sendiri ya nggak masalah. Kecuali yang pembuatan akta jual beli tadi harus pakai PPAT ya teman-teman ya. Dan total biaya tambahan ini biasanya sekitar 500 sampai 2 jutaan gitu ya, tergantung keperluan gitu. Emang kelihatannya kayak sepele ya, tapi ternyata juga banyak juga gitu ya. Oke, kita masuk ke kesimpulan ya teman-teman. Jadi seperti ini. Saat kita membeli tanah bukan sekedar bayar lalu selesai ya teman-teman. Bukan kalau misalnya tanahnya harganya 500 juta ya udah kita bayar 500 juta. Tidak seperti itu. Masih banyak proses yang teman-teman harus lalui. Apalagi kalau teman-teman kayak mau bangun gitu ya. Iya, itu masih prosesnya masih lama lagi. Kita harus izin untuk bangun dan seperti itu gitu ya. Ada banyak tahapan yang harus teman-teman lalui. Mulai dari tadi yang cek legalitas, survei lokasi, bayar pajak, sampai balik nama sertifikatnya. Dan jangan lupa ada banyak biaya yang harus disiapkan. Jadi pastikan teman-teman punya dana cadangan bukan hanya untuk beli tanahnya, tapi juga untuk proses-proses hukumnya. Dengan mengikuti semua tahapan ini, teman-teman bisa beli tanah dengan aman, legal, dan tanpa masalah di masa depan. Oke teman-teman, kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, share, dan subscribe di channel Evi Wahyu. Tulis di kolom komentar pengalaman kamu saat beli tanah atau pertanyaan apapun yang ingin kamu bahas biar kita kupas di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.